Shalom, salam podcast eksposisi M116. Kita akan mengeksposisi Amsal 2 ayat yang ke-6 tentang Tuhan memberi hikmat. Amsal 2 ayat 1 sampai 21, Salomo membahas nilai dan manfaat moral yang luar biasa dari memperoleh hikmat. Ia menjelaskan bahwa hikmat adalah harta yang tak ternilai harganya dan patut dicari. Lihat ayat yang keempat. Mereka yang tekun cari hikmat dari Allah akan memperolehnya. Dalam ayat ke-6, Salomo menekankan kebenaran mendasar bahwa hikmat adalah karunia ilahi yang esensial bagi kehidupan yang benar. Karena Tuhan yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Hikmat sejati berasal dari Allah dan sama sekali tidak seperti hikmat dunia. Lihat 1 Korintus 2 ayat ke-6 sampai ke-16, Yakobus 3 ayat 13 sampai 18. Sang pencipta dan Tuhan langit dan bumi adalah satu-satunya sumber hikmat yang dapat dipercaya. Ayub menegaskan bahwa hikmat adalah milik Allah dan diberikan olehnya saja. Hanya Allah yang memahami jalan menuju hikmat. Dia tahu di mana hikmat itu dapat ditemukan. Karena dia memandang ke seluruh bumi dan melihat segala sesuatu di bawah langit. Dia menentukan seberapa kencang angin bertiup dan seberapa banyak hujan yang turun. Dia menetapkan hukum untuk hujan dan menetapkan jalur bagi kilat. Kemudian dia melihat hikmat dan mengevaluasinya. Dia menetapkannya dan memeriksanya dengan seksama. Dan inilah yang dia katakan kepada seluruh umat manusia. Takut akan Tuhan adalah hikmat yang sejati dan menjauhi kejahatan adalah pengertian yang sejati. Ayub 28 ayat 23 sampai 28, lihat juga Ayub 12 ayat yang ke-13. Dalam konteks Amsal 2 ayat ke-6, hikmat lebih dari sekedar hasil kepintaran, kecerdasan manusia atau pengalaman, melainkan hikmat adalah anugerah surgawi yang dianugerahkan kepada individu yang mencari dan menghormati Tuhan. Lihat Amsal 1:7 dan 2 ayat 21, Pengkhotbah 2 ayat 26. Dalam pencarian kita akan hikmat, kita telah menemukan lebih dari yang kita duga. Kita menemukan hubungan dengan Tuhan yang menanti kita di puncak perjalanan kita. Melalui anugerah ilahinya, kita menerima kemampuan untuk membuat keputusan yang benar dan bermoral. Memahami kebenaran yang lebih dalam tentang kehidupan dan keberadaan dan menyelaraskan tindakan kita pada kehendak Tuhan. Yakobus menegaskan, jika kamu memerlukan hikmat, mintalah kepada Allah, kita yang murah hati, dan dia akan memberikannya kepadamu. Dia tidak akan menegurmu karena meminta, tetapi kamu meminta kepadanya, pastikan bahwa imanmu hanya kepada Tuhan, jangan goyah. Karena orang yang kesetiaannya terbagi sama goyahnya dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang-orang yang demikian janganlah berharap menerima sesuatu dari Tuhan. Yakobus 1:5 sampai ke-7. Mengejar hikmat itu kita bukanlah usaha pasif atau hobi sesekali. Ini membutuhkan usaha yang disengaja dan keterlibatan aktif dengan Tuhan dan firman-Nya. Ini melibatkan praktek dan disiplin seumur hidup. Bagian kedua dari Amsal 2 ayat yang ke-6, dari mulutnya datang pengetahuan dan pengertian, menyarankan bahwa hikmat dikomunikasikan melalui ajaran dan perintah Tuhan. Saat kita mempelajari dan merenungkan firman-Nya, Tuhan memberi kita hikmat praktis untuk kehidupan sehari-hari. Lihat Mazmur 19 ayat 7, Mazmur 119 ayat ke-11, kemudian pasal 99 sampai dengan pasal 100. Allah memberikan ayat 99 sampai 100. Allah memberikan penghiburan dan bimbingan melalui firman-Nya, terutama di saat-saat ketidakpastian atau dilema moral. Lihat Matius 7:24, Kolose 3:16. Mencari hikmat dari Tuhan berarti meluangkan waktu untuk berdoa, menyerahkan diri kepada Roh Kudus, dan memohon bimbingannya dalam hidup sesuai dengan prinsip-prinsip ilahi. Lihat Efesus 1:17, Kolose 1 ayat yang ke-9. Kita dengan rendah hati mengakui ketergantungan kita kepadanya. Lihat Amsal 15:33 dan Yesaya 33 ayat yang ke-6. Hikmat adalah karunia Roh Kudus. Lihat juga Kisah Para Rasul 6 ayat ke-3, 1 Korintus 12 ayat yang ke-8, yang diberikan kepada orang percaya, dan kita telah menerima Roh Allah, bukan roh dunia, sehingga kita dapat mengetahui hal-hal indah diberikan Allah kepada kita dengan cuma-cuma. Kita tidak menggunakan kata-kata yang berasal dari hikmat manusia. Sebaliknya kita mengungkapkan kata-kata yang diberikan kepada kita oleh Roh. Menggunakan kata-kata roh untuk menjelaskan kebenaran rohani, tetapi bagi orang-orang yang tidak rohani, tidak dapat menerima kebenaran ini dari Roh Allah. Semua itu kedengarannya bodoh bagi mereka, dan mereka tidak dapat memahaminya, karena hanya mereka yang rohani yang dapat mengerti apa yang dimaksud oleh Roh. 1 Korintus 2 ayat 12 sampai 14, lihat juga Efesus 1 ayat yang ke-17. Di dunia saat ini pengetahuan berlimpah, tetapi hikmat itu langka. Karena itu Tuhanlah yang memberikan hikmat, adalah pengingat yang kuat akan sumber utama bimbingan kebenaran.
pemahaman, kebijaksanaan, dan kejelasan moral sebagai pencari kerajaannya. Semoga kita dapat sungguh-sungguh mengejar hikmat melalui hubungan yang semakin dalam dengan Allah. Karena tidak ada pengejaran lain yang lebih berharga. Lihat Amsal 3:13-15, Amsal 8:10-21, Amsal 16 ayat yang ke-16. Shalom. Tuhan memberkati.